Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas filsafat. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang cabang-cabang filsafat. Ya, secara umum filsafat ini teman-teman dibagi ke dalam 3 cabang. Ya, ada yang disebut dengan ontologi atau metafisika, ada yang disebut dengan epistemologi, dan ada yang disebut dengan aksiologi. Baik, kita langsung saja masuk ke cabang yang pertama. Cabang pertama, filsafat atau yang disebut dengan ontologi ini teman-teman. Sebelum kita bahas satu persatu, secara umum perbedaan antara ketiga cabang filsafat ini terletak pada wilayah kajiannya, ya. Wilayah kajiannya. Jadi masing-masing dari ketiga cabang filsafat ini nanti dia memiliki wilayah kajian yang berbeda-beda. Ya, di ontologi kita akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ada itu. Kemudian kalau di epistemologi kita akan mencari tahu apa yang disebut dengan ilmu. Sementara di aksiologi kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan nilai. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Di ontologi ini pertanyaan mendasarnya adalah apa yang disebut dengan ada, atau kita akan mempertanyakan tentang apa yang itu yang disebut dengan realitas atau kenyataan. Ya, dalam hidup ini teman-teman, kita dihadapkan pada banyak jenis kenyataan. Nah, di ontologi ini kita akan belajar untuk membedakan antara realitas yang sejati dengan realitas yang semu. Ini penting teman-teman, karena hidup terlalu singkat kalau kita habiskan untuk mengejar yang semu dan meninggalkan yang sejati. Jadi idealnya kita perlu tahu mana yang disebut dengan yang sejati itu, dan kita fokus di sini. Nanti insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Jangan sampai kita malah mengejar yang semu dan yang meninggalkan yang sejati. Oke. Nah, kita kasih contoh pada manusia dulu ya. Manusia itu teman-teman, dia terdiri dari 2 aspek minimal. Ada yang disebut dengan jasmani, ada yang disebut dengan rohani. Nah, dari kedua ini mana yang sejati dan mana yang semu? Ya, secara umum terdapat 2 pandangan besar dalam filsafat dalam menanggapi mana yang sejati antara jasmani ini atau yang rohani ini. Golongan pertama menyebut bahwa yang sejati itu adalah yang jasmani. Nah, ini pandangan ini disebut materialisme. Di paham materialisme itu adalah paham yang memandang bahwa jasmani itu adalah yang sejati, sementara rohani itu adalah yang semu. Makanya mungkin teman-teman sering mendengar kata matre itu, ya dia berasal dari materialisme ini, jadi disingkat jadi matre gitu ya. Nah, di sisi yang berseberangan ada yang berpendapat sebaliknya, yang berpendapat bahwa justru yang rohani itu yang sejati, yang jasmani ini semu. Ketika kita mati, jasmani itu hancur, sementara rohani kita, jiwa kita itu melanjutkan perjalanan ke alam selanjutnya. Nah, ini pandangan ini disebut dengan pandangan idealisme. Ya, ini berasal dari kata ide. Ide itu kan hal yang tidak bersifat fisik, non materi ya. Jadi idealisme namanya. Oke. Tetapi sayangnya manusia itu ketika diberikan pilihan untuk memilih antara A atau B, kecenderungannya adalah memilih A dan B gitu. Jadi ada
pendapat ketiga yang menyatakan bahwa baik jasmani dan rohani itu sama-sama penting. Jadi ada yang disebut dengan dualisme. Ya, pandangan ini menyatakan bahwa baik jasmani ataupun rohani itu sama-sama sejati, gitu ya. Tidak ada yang semu antara yang keduanya, dan sama-sama penting. Nah, jadi itu ya. Istilahnya ada 3 pandangan tentang unsur manusia ini, mana yang sejati dan mana yang semu. Ada materialisme, idealisme, dan dualisme. Nah, selanjutnya di samping ketiga paham ini ada yang juga yang menyatakan bahwa yang sejati itu tidak hanya jasmani dan rohani, tapi ada unsur-unsur lain ya di samping jasmani dan rohani manusia. Nah, ini disebut pluralisme. Ya, pluralisme. Plural itu artinya banyak. Jadi tidak hanya jasmani dan rohani, tapi ada banyak lagi. Kalau mungkin dalam ajaran agama Hindu mungkin ada yang disebut dengan avatara, ya, bahwa manusia itu unsurnya terdiri dari unsur air, api, tanah, dan udara, gitu ya. Semuanya hidup berdampingan sampai kemudian negara api menyerang. Oke, itu. Nah, di samping 4 paham ini ada juga paham ekstrem yang menyatakan bahwa baik jasmani ataupun rohani tidak ada yang sejati, tapi semu semua. Nah, ini disebut dengan nihilisme. Nihil itu artinya tidak ada. Ya, jadi kalau kita lihat di antara pertentangan antara manakah yang sejati antara jasmani dan rohani, ada yang menyatakan bahwa salah satu dari antara keduanya ini yang sejati. Kalau materialisme bilang jasmani, kalau idealisme bilang rohani, gitu ya. Jadi baik materialisme dan idealisme sama-sama menyatakan bahwa salah satu di antara keduanya ini yang sejati. Nah, sementara menurut paham dualisme, dua-duanya yang sejati, gitu loh. Nah, terus pluralisme ini lebih dari itu, sementara nihilisme ini 0, tidak ada yang sejati antara jasmani dan rohani. Nah, mungkin teman-teman bertanya, terus aplikasinya apa? Kita tahu mana yang sejati, yang semu ini. Nah, aplikasinya nanti kalian akan bisa dapatkan kalau kalian akan merasakan pentingnya bagaimana mengetahui mana yang sejati antara jasmani dan rohani ini ketika menentukan pilihan hidup. Ya, menentukan pasangan, ya. Apakah kriteria yang harus ada dalam diri pasangan kalian itu harus jasmani, yang penting jasmaninya sehat, ganteng, materinya dia punya banyak kekayaan, maka kalian termasuk dari penganut materialisme. Tetapi kalau sebaliknya kalian lebih mementingkan faktor yang bersifat non materi, maka kalian termasuk penganut paham idealisme. Jadi kalau yang dipentingkan itu adalah ketakwaannya misalnya atau kecerdasannya, maka kalian termasuk dari golongan ini.